Wis. Speaker bisa. Pak Samsul. Ya, speaker bisa. Wanda, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sango ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum, khususan ila ruhi musannif kitab Matan Takrib Al-Imam Al-Qadhi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa fur'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Monggo tiniyati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, saniki bahas kelanjutan tentang syarat-syarat wajib salat Jumat. Mumpung tasik sawalan, kula pribadi barangkali banyak kesalahan, sengaja enggak sengaja, zahiran wa batinan, mohon maaf lahir batin. Para hadirin ingkang minulya, halaman 19 tentang syarat-syarat wajib salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa syaraitu lan utawi pira-pira syarate wujubil jum'ati wajib-wajib salat Jumat iku sab'atu asya'a ana 7 perkara. Pertama al-islamu Islam, nomor 2 wal bulughu wis baligh, nomor 3 wal aqlu berakal, nomor 4 wal khuriyatu lan merdeka, nomor 5 wadzukuriyatu lan bangsane wong lanang, wasihatu lan sehat wal afiat wal istitanu lan bermukim atau mustautin. Saniki sing nomor 6 yaitu sehat. Syarat sehat nomor 6 syarat wajib salat Jumat. Nah niki sing dimaksud asihatu, sehat niku napa? Penting niki nggih. Yang dimaksud asihatu utawa sehat niki perlu kita kembali kepada keterangan para ulama. Nggih, keterangan para ulama fikih, sehat itu adalah merupakan syarat dari salat Jumat. Nggih, wonten hadis Kanjeng Nabi riwayat saking sahabat Abu Abdullah Thariq bin Syihab radhiyallahu an sing wafat tahun 711 Masehi di Kufah Irak. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu benar dan wajib untuk setiap orang Islam fi jama'atin, di dalam berjamaah, illa arba'ah, kejaba wong papat. Siji abdun mamlukun, hamba sahaya yang dimiliki majikan, au imra'atun nomor 2 utawa wong wedok, au sobiyun lan arek-arek cilik, au maridun lan wong loro. Niki termasuk udzur syar'i, nggih, udzur syar'i. Niki hadis masyhur riwayat saking Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basra Irak dalam kitab Sunan Abi Dawud. Juga riwayat dari Imam At-Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 819 Masehi di Isfahan Iran dalam kitab Mu'jamul Kabir, dan wonten dalam kitab As-Sunanul Kubra karangannya Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Nesabur Iran dan sak piturute. Niki hadis masyhur. Lah untuk mempelajari hadis niki salah satu orang yang tidak diwajibkan Jumatan adalah maridun. Napa? Maridun, wong sing lara.
Nah, untuk memahami hadis kita tidak boleh kemudian hanya teks saja. Teks saja. Ada 4 orang yang tidak boleh sholat Jum'ah. Siji, wong loro, arek cilik, telu, iya apa? Wong wedok 4, hamba sahaya. Lah sing dimaksud hamba sahaya terus pundi? Sing dimaksud wong wedok terus pundi? Sing dimaksud loro terus pundi? Sing dimaksud sobiyun arek cilik terus pundi? Sebab kalau kita tidak memahami tentang hadis niki, sulit kita untuk menghukumi tentang sesuatu. Dan kalau itu kita ingin tahu tafsiran hadis niki, maka kita baca sarah-sarah hadisnya. Kita ambil salah satu dari Imam Abu Dawud rahimahullah dalam kitab Sunan Abu Dawud, dan kita pelajari sarah kitabnya. Salah satunya adalah syarah kitab Abu Dawud adalah kitab Aunul Ma'bud bisyarahi Sunan Abi Dawud, karangannya Al-Imam Al-Qadhi Al-Faqih Abul Ula Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq bin Idris bin As-Siddiqi, tua wajane wong Arab ya, Syamsul Abadi rahimahullah, sing wafat tahun 1911 Masehi di India. Beliau mengatakan sing dimaksud maridun wong loro sing gak wajib Jumatan terus pundi. Nah, kalau bicara siapa orang sakit itu, berarti fikih membahas tahdid, batasan. Batasan wong loro terus pundi. Lek sampean gak ngerti tahdidnya, batasannya, maka sampean akan bisa mengatakan wong loro panu gak wajib sholat Jum'ah. Wong gak ngerti. Watuk pilek gak sholat Jum'ah. Apa dhisik maridun loro. Lah niki Pak. Jadi harus pelajari syarahnya dulu. Lah beliau mengatakan kalau ingin memahami siapa itu yang sakit, maka perlu tahdidun, batasan. Ya, haddul marid, batasane wong loro. Piye sing dimaksud wong loro sing gak wajib salat Jum'ah? Niki perlu dipelajari. Nah, beliau mengatakan dalam kitab Aunul Ma'bud fihi annal marido, di dalam Jum'atan itu sesungguhnya al-nal marido sak temene wong loro iku la tajibu alaihil jumu'ata, ora wajib salat Jum'at. Idza kana al-khuduri, ketika dia hadir dalam salat Jum'at ya, masyaqqatan, maka lebih menyulitkan bagi si sakit. Niki batasannya. Contoh ngeten nggih, lek ana wong loro parah, ketika dia hadir, bahasa kitabnya apa? Al-khudur, hadir nggih, ya tajlibu alaihi, di salat Jumat. Kalau orang sakit itu ketika hadir di salat Jumat tambah masyaqqah, tambah parah, tambah sulit, tambah sukar, tambah angel, bahkan nyun sewu menyebabkan kematian. Itu batasannya masyaqqah, kesulitan. Misalnya mbah itu wek lor-loron, Pak, mbah Jumatan mbah, gak iso mlaku, ya aja dipaksa. Kuwatir nopo lek dipaksa pas nang masjid gak iso salat. Ya, niki berarti masyaqqah, kesulitan, tambah parah. Ndak wajib salat Jum'ah. Ojo kaya salat sebelah, wong sebelah niku pokoknya siapapun wajib hadir Jumatan. Ke Jumatan dosa besar. Sik. Iki ono aturane ngoten lho. Ini ki gara-gara belajar hadis gak rumaknane ngoten lho. Nah, terus pun di batasannya hampir semua sakit itu ya. Pokoknya lek dari hadir salat Jumat tambah parah. Atau sampean punya penyakit yang menyebabkan virus bagi orang lain, tidak wajib hadir. Tidak wajib hadir. Jelas di sini. Idza kana al-khudur yajlibu alaihi al-masyaqqah. Tidak wajib hadir sebab timbul masyaqqah. Nggih, paham nggih? Utawa sampean nyun sewu, abab sampeyan niki ambu bawang gak ilang-ilang.
Terus hadir mengganggu jamaah yang lain. Sak masjid nutup irung kabeh. Ambu apa ki? Ambu bawang. Menyulitkan, mengganggu jamaah yang lain. Nah, ini dimaksud. Cuma dari 4 mazhab itu sepakat, Pak. Yang menyebabkan masyakoh ketika hadir, sakitnya tambah parah, itu boleh tidak sholat Jumat, tetapi wajib diganti dengan sholat duhur. Gak kemudian ada orang mengatakan, gak wajib Jumatan, wis, loh, terus ya gak wajib, terus ya wis, tetap sholat duhur. Niki nggih. Nah, cuma perbedaannya ngeten. Dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i niku ada yang beda. Apa bedanya? Tentang orang buta. Orang buta. Wong gak iso ndelok. Al-a'ma bahasa Arab niku maksudnya wong sing gak iso ndelok atau buta. Nah, dua imam ini beda pendapat. Apa pendapat dari Imam Hanafi? Wa qad al-haqqa bihil Imam Abu Hanifah. Jadi berkata atau berpendapat Imam Abu Hanafi, al-a'ma wong sing gak ndelok, wong sing buta, picek. Wa in wajada qaidan lima fi dzalika minal masyaqqah, walaupun ada orang yang mengantarnya ke masjid, menuntunnya ke masjid, tetap kata Imam Hanafi itu masyaqqah, tidak wajib sholat Jum'ah. Bedanya niku. Kalau Imam Syafi'i itu kalau orang buta ada yang menuntun, mengantar sampai ke shaf yang didudukkan, maka tetap wajib sholat Jum'ah. Kecuali lek wong buta tadi belas gak ono sing ngeterno, kono sing nuntun gak wajib sholat Jum'ah. Ini bedanya antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Paham ya? Ini kudu paham, Pak. Jadi kita beragama gak kaku, tidak kaku. Bener Gus Baha. Sapa wong sing paham fikih luwes, Pak. Luwes. Sebab banyak perbedaan pendapat, banyak penjelasan ulama, banyak tafsir Al-Qur'an, banyak takwil hadis Kanjeng Nabi. Luwes kata Gus Baha ngoten. Jadi intinya Imam Hanafi itu menyamakan wong picek, wong buta dengan orang yang sakit, podo masyaqqah, ndak wajib sholat Jum'ah. Tetapi Imam Syafi'i wong buta tetap wajib mangkat Jumatan lek ono sing ngeterno. Tapi lek gak ono tidak wajib dan tetap diganti. Sepakat dua imam ini tetap diganti sholat duhur. Wes pun nggih. Enak perbedaannya, Mbak, lek ngerti ngeten niki. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nggih. Kemudian ditambah oleh ulama yang lain, nggih. Tambah ulama yang lain apa? Yang tidak wajib sholat Jum'ah selain tadi nggih, wong wedok, hamba sahaya, wong loro, anek arek cilik, ditambah malih ulama yang lain. Salah satunya diterangkan dalam kitab bermadzhab Syafi'i, Al-Alim As-Sayyid nggih, Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Yamani rahimahullah, sing wafat tahun 2001 Masehi di Hadramaut Yaman. Dalam kitab beliau kitab At-Tariqatul Haditsah bi'lit tadris al-yakutun nafis, beliau mengatakan boleh juga enggak Jumatan bagi orang non muslim. Pasti pasti saiki nyun sewu, Pak, kadang-kadang wong non muslim gara-gara politik mlebu masjid melok-melok salat. Lho wonten ten YouTube niku. Gara-gara politik mendukung wong Kristen gawe la ilaha illallah. Ngono ya Jumatan melok, tapi gak bayang lungguh jero masjid, salah kaprah. Lho lek menjero gak apa-apa, Pak, tidak haram. Tapi lek melok Jumatan tidak diperbolehkan. Non muslim tidak boleh sholat Jum'ah. Yang kedua kata beliau, orang yang tidak berakal. Wong gak duwe akal. Nomor 3, wong tidak sadarkan diri. Napa? Semaput.
Wis mabut ya, gak sadar diri, wong mabuk, gak berakal kan. Tidak boleh sholat Jum'ah, tidak sholat Jum'ah, gak wajib, maksudnya gak wajib. Nah, dalam kitab itu tuh saya contoh mawon gampangnya nih. Saniki ana istilah ODGJ, apa? Orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Atau dalam istilah lain disabilitas mental, disabilitas intelektual, termasuk autis. Makanya kalau terangkan terus pun anak autis kalau sudah balik, apakah tetap sholat Jum'ah? Ya, nah, nyun sewu balik dan asal hukum gini. Setiap mukallaf kan sudah balik wajib sholat Jum'ah. Niki pertama. Nah, syarat wajib sholat Jum'ah ya itu adalah apa? Di dalam kitab takrib pernah kita bahas dulu di awal-awal kitab nggih. Niku dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Abu Suja' Al-Iswahani, wa syaraitu wujubis sholati salasatu asya. Syarat-syarat sholat wajib itu ada di 3. Al-islamu wal bulughu wal aqlu, 3. Jadi Islam, balik, berakal, wa huwa haddut taklif, dan itu batasan dari pembebanan syariat atau taklif. Lek gak duwe telu niki atau salah satu 3 niki tidak wajib sholat. Contoh, nggih, contoh. Orang yang memiliki cacat mental, cacat intelektual, ya, atau gendeng, ya, itu masuk dalam ruang lingkup apakah berakal, tidak berakal, ya. Jadi memahami niki harus mengacu kepada ulama fikih, bukanlah ulama hadis, ulama fikih. Tanya kepada yang ngerti tentang hukum fikih. Lah, taklif, beban-beban ibadah bagi wong balik itu ukurannya 3. Apakah dia mampu berpikir tentang kewajiban sholat? Apakah dia mampu memahami tentang kewajiban dan cara-cara sholat? Apakah dia mampu memenuhi syarat dan rukunnya sholat? 3 niki takoi. Kalau nggak mampu, Pak, maka termasuk orang yang belum sempurna akalnya, belum sempurna akalnya. Dan ini menurut ulama sebagai kesepakatan ulama. Ini keterangan saking Imam Al-Amidi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1233 Masehi di Damaskus, dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Hikam. Ya, niku dawuh ittafaqal ukala, ittafaqal ulama, kesepakatan ulama ala anna syartul mukallifah, sesungguhnya syarat mukallaf ayyakuna akilan, ayyakuna fahiman litaklif. Kata beliau, jadi ukurannya apa? Akilan, iso mikir, bisa berpikir. Ya. Yang kedua, ayyakuna fahiman, faham tentang wajib sholat, faham tentang gerakannya sholat, faham tentang bacaan sholat, dan faham tentang syarat dan rukun sholat. Ini ukuran dari orang berakal ketika sholat wajib. Diukur, Pak, detail kan pakai niku, detail. Termasuk napa sing gak duwe akilan, gak duwe fahiman. Contoh al-junun, majnun, wong gendeng. Normale as-sakron, wong mabuk. Emang gak duwe akal, wong mabuk. Nomor 3 contoh al-ihma. Apa ihma itu? Ayan, epilepsi, nggih. Kemudian al-ahmaq, apa? Sangat bodoh. Sulit untuk memahami sesuatu dan sejenisnya. Sehingga para ulama ini bingung, kok akeh wong model ngene lho, Pak. Akhirnya para ulama kontemporer fikih, ya, abad 19 membuat istilah yang namanya al-ma'tuhu. Al-ma'tuhu, ya. Apa al-ma'tuhu itu? Nah, ini didefinisikan oleh Syekh Wabah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun
2015 yang lalu di Suriah, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan al-ma'tuhu adalah huwa man kana qalilul fahmi. Al-ma'tuhu kelompok orang yang apa? Yang kemampuan yang fahamnya sedikit, tidak paham-paham. Nah, kedua, mukhtalidul kalami, apa? Bicaranya ngelantur, bicaranya kacau. Ya. Kemudian apa? Fasidut tadbiri, susah mengatur diri sendiri. Ya. Kemudian litirabi akalihi, gangguan akal atau gangguan otak dan sebagainya. Ya, sawaun min aslil khilqati aw limaradhi tari'in, baik itu sumbernya cacat sejak lahir atau penyakit yang datang sesudah lahir. Nah, kemudian al-ma'tuhu ini dikatakan adalah orang-orang yang enggak wajib sholat Jum'ah. Saya ulangi, yang termasuk tadi huwa mangkana qalilul fahmi, ya mukhtalidul kalami, al-fasidut tadbiri, litirabil aqlihi, termasuk gendeng, epilepsi, ayan, al-ikma tadi sangat bodoh, lambat berpikir, ya. Kemudian apalagi tadi mabuk, ya. Kemudian cacat mental dan sebagainya. Ini hukum-hukum ini ternyata ada disimpulkan dihukumi ulama-ulama kontemporer. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, faktanya ada, Pak, kasus autis, kasus wong gendeng, kasus epilepsi, kasus stres tingkat berat dan sebagainya. Ada dan fakta. Sesuatu kejadian baru harus direspon oleh fikih, harus direspon oleh fikih, dan itu harus dilakukan orang-orang yang ahli di bidangnya, bukan ahli-ahlian. Bukan ahli-ahlian. Tidak boleh kita kemudian menghukumi ini, Pak. Misalnya, semuanya hakikat diterima, hakikatnya ma'rifatnya diterima. Tidak ada hubungan antara fikih dengan hakikat ma'rifat. Tidak ada. Beda bidang keilmuan. Jangan sekali-kali, Pak, orang awam tidak boleh dikatakan ngeten, Pak, yang penting sampai sholat itu pokoknya ini semuanya hakikatnya terima Gusti Allah, semuanya ma'rifatnya terima Gusti Allah. Tidak boleh. Ini sudah keilmuan sudah nggak nyambung, nggak itu. Ya, yolek bener, nggak salah itu, karena sholat menghadap Gusti Allah, diterima Gusti Allah. Tapi orang awam tidak boleh begitu. Nantinya akan terjadi kengawuran dalam bidang ibadah. Akhirnya nggak mementingkan ilmu, menting neroso. Niki bahaya dalam sholat syariat. Paham deh? Nggak boleh, Pak. Sering saya mendengar yang penting hakikatnya diterima, sebenarnya hakikatnya ngene. Jangan. Ya, kalau memang nggak paham ilmu, lebih baik liyasmut, diam, daripada orang lain fahamnya salah, sebab senerang salah, bahayanya. Balik malih para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, untuk hukum mereka itu kata Syekh Wahbah Zuhaili tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib. Bahkan tidak wajib sholat berjamaah juga nggak wajib. Memang tidak bisa sholat, ya, tidak bisa sholat. Ya niki. Lah, para hadirin rahimakumullah, dikatakan ngeten oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1579 Masehi di Fanon, India, dalam kitab Fathul Mu'in, ya, beliau mengatakan apa? Fala tajibu ala kafirin, tidak wajib sholat Jumat atas orang kafir, ya, wasobiyin, arek-arek cilik, wa majnunin, wong-wong gendeng, wa mahma alaih, wong sing apa tadi, mahma bodoh banget, wa sakron, wong sing mabuk, bila ta'adin li adami taklifihim, sebab itulah kemudian mereka tidak dikenakan atau hilang kewajiban taklifnya. Ya, hilang karena faktor tadi, Pak. Ya, hilang karena faktor anak-anak
belum wajib anak-anak. Tetapi walaupun anak-anak nggak wajib, kita orang tua perlu mengenalkan mereka kepada masjid. Boleh anak memayis umur 3, 4, 5 boleh kita ajak ke masjid, tapi harus didampingi. Kenalkan mimbar Jum'ah, kenalkan sok masjid, kenalkan wudu, kenalkan mata akan melihat orang-orang ibadah. Niki pengajaran, ya. Nah, kemudian ya, kalau misalnya anak seperti autis contoh ya, anak yang kurang mampu, al-ahmak saking bodone ya, tetap kita lihat kemampuannya. Kalau dia mampu membedakan yang benar dan buruk dan sebagainya, dan bisa diajari faham tentang ibadah, maka kita perlu sabar untuk mengajari mereka. Contoh, ngajarin apa? Terapi. Misalnya ngomong rada gak iso ya, gak iso ya, diterapi. Pelan-pelan sampai nerapi. Kata guru saya waktu ngaji kitab An-Nawawi mengatakan, lek nerapi ada cilik niat gak niat sembuh, niat cek iso ibadah dumateng Gusti Allah. Ya Allah, anak kula mustaqil maca Quran sebab napa? Sebab gak iso ngomong, sebab dan sebagainya. Niatkan anak saya ngaji, ya Allah, saya diajari ustaz supaya dia nanti bisa membaca Al-Quran, dan nanti saya mati ada yang membacakan Al-Quran. Ini guru saya ngoten. Enggak kemudian diperiksa nang dokter sembuh waras. Nah, diniati ngoten, Pak. Insya Allah akan lebih sembuh daripada niat yang lain. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian ibadah diajari, pembelajaran ibadah. Kemudian dilibatkan dalam kegiatan keagamaan, kecilik dilibatkan. Niki penting. Lah sampean nggak mampu semua itu, wis pondokno. Cukup pun sampean karek golek duwe. Nyangoni mumpun cukup niku, lengkap nih lek mondok narek niku. Niki ya. Nah, kalau autis itu macam-macam, Pak. Autis macam-macam, maka tergantung dari diagnosa dokter, ahli kejiwaan, psikiater, psikolog dan sebagainya. Kalau tingkatan autisnya bisa mampu menyerap pikirannya, maka masih bisa diajari untuk ibadah. Ya, bisa diajari ibadah. Tergantung taraf keparahan autisnya. Makanya fikih niku sakniki, Pak. Bagaimana batasan begitu? Maka perlu bukti dari diagnosa dokter, diagnosa psikiater, diagnosa psikolog dan sebagainya. Nah, tidak boleh kemudian iki autis pokoknya gak periksakan dulu ke psikiater, psikolog dan sebagainya, maka fikih bisa mencari solusinya secara hukum fikihnya ngoten nggih. Nah, kemudian yang masih belum mampu itu perlu diajari. Lek gak mampu blas ya sudah sabar, memang tidak wajib sholat Jumat nggih, gak wajib. Nah, lek mampu sholat walaupun terbata-bata sholatnya, ulama kita itu membolehkan dia sholat, tapi diajari, tapi dengan keterbatasan. Ono istilah fikih jenenge sholat qayyid semampunya, qayyid lil ikhtiyat, sholat sing iso sak mampune, tapi sing ati sak isoke sholat. Diajari pelan. Memang wong gak normal, Pak. Pelan. 4 rakaat zuhur salat 2 rakaat. Bu, wis mari, Bu. Ya pinter ngoten maksudnya, Pak. Tidak dipaksa, semampunya. Ini istilahnya adalah salat dengan biqayyid, ya, dengan keterbatasan, tapi ikhtiyat, tetap hati-hati. Ngoten. Misalnya anjane arek gak normal sholat ya, sujudnya ping 4 misalnya. Misal, Pak, jenenge wong gak iso menangkap secara utuh, sujud maneh sudah selesai. Oh bagus. Itu pendekatan qayyid lil ikhtiyat, keterbatasan tapi dengan hati.
hati. Tuh diatur Pak kali fikih ngeten niki, diatur. Nah, coba lek ganti ilmune Pak ngawur. Kudu iso salat, kudu iso disamblek ya karo wong samno Pak. Jadi kudu ngerti ilmunya. Niki. Jadi kalau autisnya parah, itu kata Syekh Wahbah Zuhaili bisa masuk dalam kategori al-ma'tuhu, orang-orang kelompok yang berlaku ada mutaklif, tidak terbebani taklif, termasuk sholat, hilang sifat taklifnya, tidak wajib sholat. Tapi jika anak itu mampu merespon terhadap sesuatu yang wajib sholat, maka tadi diajari pelan dan seterusnya. Nah, niki fikih ngoten. Nah, orang gila terus pundi? Wong gendeng, ya enggak wajib sholat. Wong kadang enggak ngerti wae sembayang. Contoh ana nang masjid iku kabeh ngadep ngulon, ana wong gendeng ngadep ngetan. Iku rusak jamaah, Pak. Iku rusak jamaah. Wae sholat waladhdallin, bengok-bengok. Rusak jamaah ya, karena orang gendeng. Kita marah, orang waras pasti marah, orang gendeng ya karo ya. Nah, ini perlu tapi diingat, wong gendeng arek autis atau cacat mental tetap wajib di zakat fitrahi, tetap wajib ya. Kalau punya harta dewe, dari hartanya diambil. Lek gak mampu, yang menafkahi, yang menanggung wajib menzakat fitrahi. Anakku gendeng ya Pak, anakku autis ya Pak, gak wajib Pak zakat fitrah. Wajib, tetap wajib zakat fitrah, tetap wajib ya. Beda zakat dengan sholat, beda. Kalau zakat fitrah tetap wajib di zakati niki beda. Para hadirin rahimakumullah, saniki ngeten, ana wong opname atau orang di rumah itu sakitnya parah, kudu ana sing nunggoi, kudu ana sing menjaga dan merawat. Bagaimana hukumnya sing jaga niki wau ketika Jumatan? Apa wajib atau boleh tinggal? Kata niki kasus niki, rumah sakit nggih, rumah sakit wae adzan sing nunggoi malah tinggal di loro. Kalau nunggoi niku terus pun hukumnya perlu kita bedah niki ya. Nah, ada dua pertanyaan tentang ini. Boleh tidak orang menjaga orang sakit itu meninggalkan sholat Jum'ah? Tidak wajib ya. Yang kedua, apakah njogo wong loro termasuk uzur syar'i? Dua ini perlu dijelaskan. Nah, kita bahas mazhab Syafi'i mawon nggih, tidak ruwet nggih. Soalnya ini ruwet di dalam mazhab. Mazhab Syafi'i ngeten, Pak. Menjaga orang sakit parah lho nggih. Parah. Ya, dan juga sangat butuh orang sakit itu terhadap yang menjaganya, yang merawatnya. Laki-laki ya. Maka itu jumhur ulama Syafi'i mengatakan termasuk biudrin. Udzur. Termasuk udzur. Kenapa kok udzur? Sebab ya, satu, kuatir nggih, kuatir selange ditarik, kuatir tiba nang kasur, kuatir macam-macam. Maka dikatakan wong sing loro, wong sing jaga wong loro, merawat wong loro, nunggoke wong loro, lek loroe parah dikhawatirkan ada bahaya, maka itu termasuk udzur. Boleh tidak sholat Jumat, tetapi wajib diganti sholat zuhur. Mazhab Syafi'i. Tetapi ono dua syarat. Fikih ngoten. Dalam kitab Al-Fiqhiyah Al-Mausu'ah dikatakan, mazhab Syafi'i mengatakan uzur boleh tidak Jumatan bagi yang nunggu orang sakit dengan dua syarat. Satu, ndak ono wong maneh. Kono maneh. Waduh Jumatan, wong lanang nunggoki bapake misale. Wae adzan Jumat, waduh kono nunggu belas perawate ya aduh ngono nggih. Mosok ngenteni pijet bel tet. Nah, ini pertama. Yang kedua, walaupun ada orang lain yang menunggu, Pak. Orang 3, orang 4
Tetapi sakit tadi, yang sakit tadi tetap njaluk si A itu yang menjaganya. Bedane. Misalnya ana putune, ana bojone, ana adike. Aku njaluk adikku iki aja nang ndi-ndi misale nggih. Sing lanang, aja nang ndi-ndi. Maka dia tetap menunggu orang sakit dan dikatakan udzur. Dua syarat niki dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah limadhhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Boleh. Tetapi catatannya penting, tetap wajib sholat zuhur. Paham nggih? Makanya ana wong-wong nang rumah sakit iku gak Jumatan belas. Kalau nate ngoten Pak ten Malaysia mriko. Iku kok Jumatan kopiane putih gak Jumatan. Tak intip nang kaca niku ketok kan masyaallah infus. Ya kudu ana sing jaga. Oh, aku ngerti fikih, tahu belajar fikih, ngerti ilmune termasuk dalam mazhab Syafi'i kategori terus eco Pak. Nggih, eco. Lek ngerti fikih niku eco. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, ana udzur liya Pak selain itu apa? Ya, ini terangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah sing wafat tahun 1860 Masehi. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri beliau mengatakan udzur lain termasuk ono badai, angin topan, ini kan banjir bandang, ya. Kemudian angin, pokoknya bahaya lah, lingkungan bahaya. Nomor 2, hujan terus gak mari-mari, khawatir omahe bocor. Niku bahaya. Lek bocor dan sebagainya, kejatuhan genteng dan sebagainya bisa diukur bahaya tidaknya. Atau khawatir keselamatan harta bendanya, keselamatan nyawanya, atau juga menjaga harta benda milik orang lain. Ini kata beliau termasuk udzur, boleh tidak sholat Jum'ah. Contoh wis paling sip satpam pabrik, satpam. Okay. Apakah boleh enggak sholat Jumat ketika nunggu atau kerja jaga pos? Ya. Maka dikatakan ngeten, jika dia tidak memiliki kesempatan sholat Jumat karena satu apa? Menjaga nyawa orang, yang kedua menjaga harta baik milik sendiri atau milik orang lain, dan tidak anak orang lagi. Ya, ini syaratnya. Maka kita perlu mengacu kepada ulama fikih. Salah satunya ngeten, pendapat Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1207 Masehi di Damaskus. Dalam kitab beliau, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, juga wonten kitab lintune, kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftiyin. Beliau dawuh ngeten Imam Nawawi, di antara uzur orang sholat Jumat apa? Adanya kekhawatiran nyawa, kekhawatiran hilang harta bendanya, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Wes umum ini. Tarik malih. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hambali hampir sama. Menjaga harta dirinya dan harta orang lain itu wajib hukumnya. Contoh misalnya ngeten Pak pabrik, satpam jogo pabrik, kemudian mentang-mentang hadisnya wajib sholat Jumat setiap laki-laki. Satpame Jumatan kabeh kono belas Pak. Coba bayangno pabrik niku Pak. Asu mlebu kerek gak karuan. Pemadam kebakaran pabrik walaupun ndak ada kebakaran, bosnya menginstruksikan jaga siaga, ya aja salat Jumat. Dikhawatirkan nanti opung sak waya. Ya ojo kabeh sebagian salat. Di pabrik ngatur jadwal, wis minggu pertama shift 1 ka Jumatan, shift 2 monggo Jumatan, gantian. Tetap diganti salat zuhur. Sampai jaga mesin, nggih. Mesin iki nek kalian jaga bahaya. Sistemnya yo diatur. Jam sekian, jam ini sekian, munggah mudun. Waktu Jumatan sampai tinggal, kobong pabrik Pak.
Ya. Nah, itu kategori juga boleh meninggalkan sholat Jum'ah tapi ganti sholat zuhur. Paham ya? Jadi intinya menjaga keselamatan nyawa, keselamatan badan, dan keselamatan harta benda, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Ini pas, nggih. Madzhab Syafi'i, ya. Nek keturun. Keturun terus pun diketurun. Sami, ya. Ya kudu ganti sholat zuhur. Tapi ngeten, hati-hati. Nggih. Peringatan guru-guru kita di dalam madzhab Syafi'i ono dua kondisi. Sampai lek turu pas Jumat, pas hari Jumat, ketika masuk waktu sholat Jumat, haram hukumnya. Kenapa haram? Sebab itu sama saja sengaja meninggalkan sholat Jumat. Contoh, azan Jumat setengah rolas, sampai jam 11 seprapat turu. Ngerti lek kabeh Jumatan turu, Pak. Sengaja niku. Maka ulama Syafi'i mengatakan haram. Kecuali ya, kefekih ngoten enggak? Kecuali Bu, aku pegel, Bu. Engko les azan Jumat krungu azan masjid, aku tangenono, Bu. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk pasang alarm dipasang, ya. Enggak apa-apa. Ya. Enggak boleh. Ya. Kemudian kondisi kedua, tidur sebelum masuk waktu Jumat. Contoh, sampean sip dalu nggih, mulai jam 8 turu, ndak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi wajib bangun ketika waktu sholat Jumat. Loh, lek keturun terus pundi? Nah, guru saya mengatakan tetap ikhtiar mencari sarana agar bisa bangun, itu wajib. Apa? Pesen bojone, pesen anake, nggih. Lek gak iso tonggoe. Habis. Kok cepet? Pesen. Nah, ya. Kemudian terakhir gua tambahi, ya. Telat Jumatan. Nggih, ngeten. Lek telat wis lek dibahas fikih dawa. Lek wong Jumatan telat, ya, tergantung ukurannya rukuknya imam. Misalnya dia sholat Jumat ketinggalan, rukuknya ketinggalan pertama cuma sak rakaat, ya, maka tinggal menambah 1 rakaat. Paham ya? Kecuali dia meninggalkan 2 rakaat, uman salam tok. Ya, uman salame imam, uman tahiyat akhirnya imam, tetap niat Jumat, tetap niat makmuman, kemudian ikut tahiyat akhir, kemudian sholat sendiri 4 rakaat, tidak usah merubah niatnya tetap Jumat, tapi sholatnya 4 rakaat, sholaha duhuron, maka sholatnya seperti sholat duhur, ya, minggoiri niyah, tidak usah merubah niyah, ya, iya, tetap ikut niat Jumat ketika tahiyat akhir dan ba'da salam, kemudian menambah 4 rakaat, fasollaha duhuron, kayak sholat duhur. Niki madzhab Syafi'i, dan tidak usah merubah niyah. Tetap tadi itu. Ini madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i termasuk pendapat Imam Al-Haytami, pendapat Imam Al-Mahalli dan sebagainya. Begitu. Lek kauman belas, yo dosa sampean, tapi tetap sholat zuhur, niat biasa sholat zuhur. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya. Nggih. 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 Oh, panjang nanti. Nah, besok yang terakhir syaratnya ini menetap, nomor 7. Setelah saya akan datang pas. Mari kalau terangkan ini dawa mangke, Pak. Ada mukimin, ada mustautin, beda nanti. Beda, nggih. Mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasir bihi Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. No,